Pada abad pertengahan di Eropa, ada satu pesta rakyat yang sangat populer yang disebut Masquerade Carnival. Sekali dalam setahun, orang-orang akan mengenakan topeng dan melakukan apapun yang diingininya tanpa takut dinilai masyarakat. Di Venice misalnya, Masquerade Carnival menjadi cara orang untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti judi dan prostitusi secara anonim. Di antara mereka ada para pendeta, biarawan, dan biarawati. Pada hari itu, mereka seakan memiliki license untuk melakukan dosa tanpa dihakimi. Hai, saya Nancy Dinar. Hari ini kita akan membahas mengenai sisi gelap kita sebagai manusia. Setiap orang memiliki berbagai topeng yang dipakainya untuk peran tertentu. Topeng ini menurut psikolog Swiss Carl Jung disebut persona, asal-usul kata personality. Itu berarti kita memiliki banyak personality yang kita tampilkan keluar sesuai dengan tuntutan peran kita di masyarakat. Persona ini terbentuk sudah sejak kita masih kecil. Misalnya, ketika seorang anak dibawa ke daycare, ia diajarkan untuk mengenakan topeng pertamanya. Suatu hari misalnya temannya merampas mainannya dan ia menangis. Pengasuhnya membujuk agar ia tidak menangis, karena jika terus menangis, teman-temannya akan terganggu. Ia pun menyeka air mata dan menelan kesedihannya, seakan apa yang dia rasakan itu tidak penting dan valid. Sang anak belajar untuk tidak menangis lagi. Sekarang ia tahu bahwa tangisan akan mengganggu orang lain. Demikian ia bersandiwara memainkan perannya sampai dewasa, bertekad tidak ada seorang pun yang dapat melihat kesedihannya. Ia tertawa ketika hatinya sakit, dan ia tersenyum meskipun hidupnya pahit. Ketika ia memiliki sosial media, ia akan menampilkan bagian dirinya yang sempurna tanpa air mata dan kesedihan. Senyum cerianya beredar di mana-mana. Anak tersebut diajarkan untuk patuh pada orang tua di rumah dan tunduk pada guru di sekolah. Tidak ada yang buruk untuk sikap seperti ini. Namun tidak semua orang tua ideal dan tidak semua guru adalah teladan. Anak-anak diharuskan untuk mengikuti apa kata otoritas tanpa boleh berpikir kritis. Sehingga ketika otoritas melakukan kesalahan, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengevaluasi. Sampai dewasa, sikap tunduk dan patuh ini menjadi topeng yang dikenakan seseorang. Banyak lagi bentuk topeng yang harus kita kenakan untuk bisa diterima masyarakat. Kita tersenyum pada pesta pernikahan dan menangis di rumah duka. Kita bersikap suci dan tak bercela di rumah ibadah. Menjadi karyawan yang patuh pada semua keinginan atasan. Menjadi teman yang baik dan murah hati. Menjadi istri yang melayani suaminya. Menjadi ibu yang super dan serba bisa. Lihat, tidak semua persona itu buruk. Itu semua penting karena itulah tuntutan masyarakat kita. Menjadi berbeda membuat kita aneh, dijauhi dan ditolak. Namun ada hal lain yang juga kita lakukan agar persona kita diterima oleh masyarakat. Kita menyembunyikan sisi gelap, bagian dari diri kita yang dianggap tak bermoral, tabu, atau tidak diinginkan masyarakat. Semua orang memiliki sisi gelap, bahkan orang yang paling suci sekalipun. Sisi gelap adalah bagian dari kita seutuhnya, namun tidak kita sadari. Carl Jung menyebut sisi gelap ini sebagai the shadow. Satu contoh ekstrim adalah perilaku para rohaniawan di pesta masquerade tadi. Masyarakat menganggap bahwa rohaniawan adalah orang suci dengan standar moral yang tinggi. Mereka dapat melakukan hal-hal yang susah dilakukan oleh manusia kebanyakan. Mereka bisa berdoa lebih lama, puasa lebih banyak, mereka membaca dan menghafal kitab suci, mereka beramal dan memajukan kehidupan orang lain, mereka mengunjungi orang yang sakit dan berdoa untuk mereka. Mereka pun dapat mendengar suara Tuhan. Seorang rohaniawan pada dasarnya adalah orang yang memiliki keahlian untuk menekan sisi gelap yang dimilikinya dalam-dalam. Menurut Carl Jung, sisi gelap semakin dalam ditekan, maka semakin hitam pekat warnanya. Sisi gelap dapat bermanifestasi dalam rupa-rupa perilaku yang disadari atau tidak disadari seseorang. Ketika berada dalam ketidaksadaran, maka orang tersebut dikendalikan oleh sisi gelapnya. Manifestasi sisi gelap antara lain adalah proyeksi. Beberapa tahun lalu, seorang pendeta ternama di Amerika yang memimpin suatu organisasi besar ketahuan melakukan tindakan asusila dengan banyak laki-laki. Pendeta pria ini dikenal sebagai seorang yang anti-gay dan itu diekspresikan lewat khotbah-khotbahnya. Namun di balik semua itu, ia memiliki kehidupan ganda, di mana ia bermain dengan sesama jenis, bahkan melecehkan beberapa di antara mereka. Serentak masyarakat terkejut. Selama ini mereka menganggapnya sebagai pemuka agama yang melawan hubungan sesama jenis. Mengapa ia justru melakukannya? Jika kita memahami sisi gelap, maka tindakan pendeta ini tidak aneh. Seseorang akan agresif menentang perilaku tepat sama dengan keinginan yang ia sembunyikan rapat-rapat.
Di rumah ibadah orang dituntut untuk baik hati, rajin beramal, setia beribadah, memberikan persembahan, dan menjauhi perilaku yang tak bermoral. Ketika ada pikiran yang tahu muncul dalam dirinya, secepat-cepatnya pikiran itu ditekan ke dalam. Melihat sisi gelap kita sendiri sangat menakutkan. Itu sebabnya lebih mudah jika kita proyeksikan pada orang lain. Sisi gelap sebenarnya adalah bagian dari diri kita. Semua orang tidak terkecuali memilikinya. Oleh sebab itu tidak ada orang yang benar-benar suci. Seorang yang dianggap suci sebenarnya adalah orang yang dapat menyembunyikan sisi gelapnya rapat-rapat. Bagian dari proses penemuan diri adalah mengenal sisi gelap kita dan berdamai dengannya. Kenali mengapa karakter itu ada dalam diri kita. Sekali kita mengenal sisi gelap itu dan motivasinya, menerimanya sebagai bagian dari diri kita, maka cengkramannya akan kehidupan kita akan berhenti. Sisi gelap tinggal dalam ruang ketidaksadaran. Anda harus bangun, bangkit dan sadar untuk membuat ia tak berkuasa lagi.